Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DHCP Klien dan Hotspot Login ingin mempresentasikan tentang tugas laporan UAS kami. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Dimulai dari saya, nama saya Diva Patria Maesa, NIM saya 13190068. Ya, nama saya Noval Winovanto, NIM saya 13190188. Nama saya Eka Nurfadila dengan NIM 13190003. Nama saya Andika Firdaus dengan NIM 13190094. Nama saya Haidar Maulana Ali, NIM 13190193. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dengan semakin dekatnya era globalisasi atau teknologi yang berkembang, di mana jarak tidak merupakan hambatan, komunikasi akan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, maka perlu suatu alat yang dapat mendukung ke arah itu. Salah satunya dengan internet. Dewasa ini banyak sistem routing yang digunakan, dari yang gratis atau free sampai yang berbayar, dari mudah sampai yang susah dalam sistem konfigurasinya. Salah satunya yang akan kita bahas adalah Winbox sebagai alat pengontrol via klien daripada operasi sistem Microsoft Windows XP, Mikrotik Router OS sebagai sistem operasi router yang sekarang ini banyak digunakan oleh warnet-warnet, kantor-kantor ataupun instansi-instansi lain. Mikrotik Router OS merupakan router network yang handal, dilengkapi dengan berbagai fitur dan tools, baik untuk jaringan kabel maupun jaringan tanpa kabel atau wireless. Salah satu fitur yang disediakan oleh Mikrotik yang akan dibahas adalah hotspot server dan juga DHCP client. Tidak lepas dengan langkah yang akan kita lakukan dan kita konfigurasi menggunakan alat bantu peraga berupa virtual machine, yaitu VirtualBox. Dikarenakan alat yang sebenarnya memang belum kita miliki, maka inilah solusi terbaik bagi kita untuk mempresentasikannya melalui sebuah aplikasi lunak berbasis mesin. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam sebuah proses konfigurasi sebuah jaringan, yaitu 1. Bagaimana membangun sebuah jaringan berbasis hotspot login dengan menggunakan Mikrotik sebagai server. 2. Bagaimana mengatasi IP yang dibutuhkan sebagai alamat internet untuk masing-masing perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan yang kita buat. Selanjutnya akan dibaca oleh Noval Dwi Novanto. Ya, 1.3 batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam perancangan jaringan hotspot server ini yaitu 1. Membahas perancangan hotspot server berbasis Mikrotik menggunakan jaringan wireless sebagai media jaringan hotspot. 2. Ruang lingkup masalah ini membahas tentang rancangan sistem jaringan menggunakan jaringan wireless dengan WDS dalam kurung Wireless Distribution System. 1.4 Tujuan penelitian. Tujuan dari perancangan jaringan hotspot ini adalah 1. Mudah mahasiswa untuk mengakses internet. 2. Mengetahui cara membangun jaringan dari sebuah Mikrotik OS menggunakan virtual machine. 1.5 Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari pembuatan sistem hotspot ini adalah untuk mengetahui sedikit tidaknya tentang konsep jaringan hotspot serta konfigurasinya dan sedikit mengetahui kelebihan dan kekurangan menggunakan topologi jaringan WDS atau Wireless Distribution System. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Cecal. Bab 2. Dasar teori jaringan. Sebuah jaringan terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan saling berbagi informasi. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika di grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor A. Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus disimpan bersama untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, maka dibuatlah proses beruntun atau batch processing sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Ada beberapa jenis jaringan, yaitu 1. Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil
umumnya dibatasi oleh area lingkungan. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi yang menghubungkan jaringan LAN. 3. Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang dilingkup, biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Selanjutnya virtual machine. Virtual machine atau biasanya disebut mesin virtual atau maya dalam ilmu komputer adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer asli. Browser merupakan sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat pembuka halaman website di internet. Secara fundamental, browser mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik atau bahasa pemrograman halaman website seperti HTML, CSS, JS, dan lainnya menjadi halaman yang dimengerti oleh semua orang. Browser yang populer digunakan saat ini adalah Google Chrome dan Mozilla Firefox. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Andika Firdaus. 2.4 Mikrotik Router OS. Mikrotik Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router network yang handal. Mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Fitur-fitur tersebut diantaranya 1. Firewall dan NAT. 2. Routing. 3. Hotspot. 4. Point-to-point tunneling protocol. 5. DNS server. 6. DHCP server. Dan masih banyak lagi fitur lainnya. Mikrotik dapat digunakan dalam dua tipe, yaitu dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam bentuk perangkat keras, mikrotik biasanya sudah diinstalasi pada suatu board tertentu. Sedangkan dalam bentuk perangkat lunak, mikrotik merupakan satu distro Linux yang memang dikhususkan untuk fungsi router. 2.5 DHCP Silent. Pengertian DHCP Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan assign IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya, DHCP server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP Silent. 2.6 Hotspot. Hotspot di mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan sebuah koneksi jaringan yang terkonfigurasi. Selanjutnya adalah bab 3. Ini adalah hasil pembahasan DHCP client dengan gambar sebagai berikut. Dan pula hotspot login sebagai berikut. Lalu bab 4 akan dibacakan oleh Haidar Maulana Ali. Ya. Bab 4 penutup. 5.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian dan manajemen pada konfigurasi yang kami kerjakan, dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Dengan adanya jaringan hotspot yang kami buat akan mempermudah kita untuk mengakses internet dengan gratis dan mudah dalam cakupan sinyal pada wilayah jangkauan kita. Kedua, sistem keamanan yang digunakan pada jaringan login via browser ini sudah diatur oleh server, sehingga saat ingin mengakses internet, user harus memasukkan username dan password. 3. Jaringan ini menggunakan DHCP client, sehingga klien server membagikan IP address banyak mungkin yang mengakibatkan loading yang lama pada saat banyak user aktif. Demikian tentang presentasi kelompok kami, DHCP client dan hotspot login. Bila ada kekurangan kata, mohon maafkan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.